ancamannya 12 tahun. Barang siapa menyebarkan ajaran Leninisme, Marxisme, ateisme termasuk lambang-lambangnya, maka diancam sebagai kejahatan terhadap negara, ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Ya. Kalau aku tidak kembali, aku khawatir nanti ya akan ada sejarah ya bahwa di dalam umat Islam itu ada pengkhianat. Ada orang yang tidak satria, pengecut. Aku takut seperti itu, makanya aku datang. Umpama Pancasila kene sing wani ganti, sing wani mati ku oke. Betul enggak? Betul enggak? Bahkan orang sekutu itu sampai bilang nek keluar perang karo Indonesia ki sing maju ora tentarane tok. Sing maju ora polisine tok. Tidak berpanjang kata, langsung saja yang pertama mukadimah Gus Nur, Gus. Oh, Pak Taufik. Saking Pak Taufik rumiyin, monggo Pak Taufik. Namung dicepengaken. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul maksum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, luar biasa hari ini kita bisa bertemu. Ada Gus Nur ya, ada Ustadz Wahyu, dan yang baru datang itu ada Habib itu ya, baru datang untuk menjelaskan asal usul Gus. Nanti kalau saya jelaskan pasti semua kaget, semua yang selama ini merasa mengkooptasi status Gus ya, pasti nanti kaget. Pertama saya ingin luruskan bahwa ada dikotomi yang boleh memakai Gus itu hanya anak pesantren, anaknya kiai, dan lebih dipersempit lagi kiai yang punya pesantren, punya santri lagi. Jadi lebih bersempit. Apa yang disampaikan oleh Muhaimin pada satu kesempatan bahwa Gus itu harus anak kiai, harus bisa ngaji kitab kuning, ngaji Arab gundul. Saya mau luruskan, apa yang disebut itu semua nggak pas. Jadi Gus itu asal usulnya sama sekali tidak berhubungan orang itu ngerti agama atau tidak ngerti agama. Tapi Gus itu, nanti saksinya orang Lawian semua ini. Gus itu berasal dari sebutan keraton. Jadi dulu keraton Jawa itu sebutannya kan Sayyidin Pranotogomo. Jadi mereka itu orang yang ahli menata agama. Maka anak-anaknya selain memegang gelar bangsawan, misal Kanjeng Gusti Haryo ya, KGBH Kanjeng Gusti Pangeran Haryo KGBH misalnya, di luar itu lambat laun mereka merasa berat memakai predikat Raden, maka dirubahlah panggilannya menjadi Gus ya. Kemudian turun kepada masyarakat para priayi. Priayi itu siapa? Orang-orang yang terpandang di Jawa. Dan kalau kita bicara budaya Jawa ya Solo, karena status kerajaan Ngayogyakarta dengan Surakarta Hadiningrat lebih tua. Surakarta Hadiningrat buktinya sekarang Pakubuwono-nya adalah ke-13, sementara Jogja baru Hamengkubuwono baru 10 ya. Jadi kemudian berkembang di masyarakat priayi Jawa itu yang berhasil dalam bidang tekstil, perdagangan, karena banyak dulu Lawian ini adalah tempat lahirnya saudagar pribumi, maka di sini ada makamnya Kiai Samanhudi. Nanti Gus Nur kalau nggak kesesok kita derek ke ada makam pahlawan nasional di sini, jangan lupa namanya Kiai Samanhudi. Kemudian yang kedua yang bertolak belakang dengan keyakinan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa selalu meyakini semua Raja Solo itu dimakamkan di Imogiri. Enggak bener. Di sini ada makam Pakubuwono II dimakamkan di Masjid Lawian. Nah, sebutan Gus ini ada Gus Yusuf Ibrahim, Gus Gunawan Muhammad tadi, mana Gus Gunawan Nizar tadi ya.
Kalau Amok dipanggil Gus nggak cocok, harus bangsawan Jawa, priayi. Ya. Ini Habib Amok Badres. Ya. Nah, jadi saya luruskan kalau ada silang sengketa bahwa Gus itu domainnya harus orang pesantren, harus pinter ngaji, salah. Gus itu berasal dari sebutan keraton, melebar ke priayi-priayi agung, kemudian baru pesantren itu menggunakan sebutan Gus. Jadi berbanggalah kalian yang punya nama Agus, karena pasti dipanggil Gus kan begitu. Jadi ini sebagai pembuka gitu. Nah, jadi kalau ada orang keberatan, Gus Nur ki anake sapa? Pesantren endi? Lho emang gak ono pesantren, gak ono kiai ini ora kudu duwe bapake kiai, bapake pengasuh pondok kok sebutan Gus kok. Jadi ini mudah-mudahan karena ini di live juga di Facebook, mereka yang selama ini mempertanyakan asal-usul Gus terjawab sudah ya. Nanti ngajinya jangan ke pondok kalau sebutan Gus, ngajilah ke keraton, pasti ketemu sebutan Gus itu bermula dari Keraton Kasunanan Hadiningrat. Ngoten nggih. Piye kok ora enek tepuk tangane? Ya. Sekarang kembali kepada ngaji. Temanya kan hapusnya sila ketuhanan jadi barang mainan ketika hukum tak bisa ditegakkan. Sebenarnya di era Kapolri itu dijabat oleh Badrodin Haiti, kita pernah membuat undang-undang. Jadi undang-undang ini bunyinya sangat menakutkan, tapi tidak pernah dipraktekkan setelah mulai tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan pasal 107A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undangnya itu sebetulnya jelas, Undang-Undang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Apa di situ? Ancamannya 12 tahun. Barang siapa menyebarkan ajaran Leninisme, Marxisme, ateisme, termasuk lambang-lambangnya, maka diancam sebagai kejahatan terhadap negara. Ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Ya. Kalau kemudian ada beberapa politisi di dalam kampanyenya mengatakan harus meminta maaf kepada PKI, sebenarnya polisi sudah bisa menangkap. Benar apa tidak? Karena undang-undangnya tidak pernah dicabut. Sebuah undang-undang ketika diberlakukan, sebelum ada undang-undang penggantinya, berlakunya menganut asas fiksi hukum. Apa itu fiksi hukum? Semua orang ketika undang-undang itu diberlakukan, maka semua orang dianggap tahu hukum. Sama ketika Pak Lurah kok ngantar siapa itu? Koruptor? Joko Chandra ya, namanya Chan Hok Sui ya kan, memang Sui begitu ya. Jadi mengantar mengurus KTP sampai Dukcapil ya, kemudian bisa pengacaranya namanya Anita bisa mendaftarkan ke pengadilan. Dia terkena pasal asas fiksi, dia ikut membantu seorang napi dan tidak lapor kepada kepolisian. Kalau saya bisa menjelaskan, karena nampaknya ada petugas imigrasi dan Kejaksaan Agung yang membocorkan kepada Joko Chandra supaya dia balik ke Indonesia dan ngurus KTP, kemudian daftar pengadilan. Kenapa? Karena ada waktu 2 minggu di mana dia cekalnya dihapus. Ya, jadi tanggal 2 Mei itu cekalnya hapus, ya. Kemudian ditambahkan 14 hari, berarti tanggal 18, 2 tambah 4 berapa? 16 ya, 16. Nah, dia sebelum itu dia sudah datang ke pengadilan, ke kelurahan, karena terbit pencekalan yang terbaru tanggal 22 Mei 2020. Jadi masih ada berapa? 6 hari Ustadz Wahyu. Nah, siapa yang memfasilitasi? Pasti penegak-penegak hukum. Bayangkan seorang pengacara nganter kok. Makanya kalau tadi saya menyebutnya asas fiksi hukum, baik itu pasal 107 maupun kasus pencekalan, itu semua yang terlibat di situ harusnya ditangkap. Tidak boleh didiamkan. Jadi berbalik sekarang ini kan muncul ketakutan yang luar biasa ya. Pokoknya Islam itu selalu posisikan secara diametris berhadapan dengan penguasa.
Maka dimunculkanlah Islam garis kanan, garis kiri, garis tengah. Nah buat kami, saya pribadi yang paling bahaya itu Islam yang tanpa garisan, itu paling bahaya. Ya, kalau garis kiri, garis tengah, garis kanan itu ada pakemnya. Nah, makanya beliau berdua Ustadz. Ya. Kalau buat saya yang paling bahaya itu Islam tanpa garis, bener nggak? Ngaji nganggo bahasa Indonesia, betul nggih? Wah, sholatnya jaluk ping pindho, neng yo yakin swargane yang jaluk. Sholatnya ming Idul Fitri karo Idul Adha, kuwi nek kebagian sholat, ngaten nggih? Ono yang jaluk surga. Jadi barangkali ini sebagai pembuka, lalu kita kembali kepada substansi. Kenapa sekarang menjadi-jadi sila ketuhanan itu mau dipreteli? Kalau sila ketuhanan mau dipreteli menjadi trisila dan ketuhanan disamakan dengan ketuhanan yang berkebudayaan, maka itu sesungguhnya arti Pancasila. Tadi dia masuk kepada Undang-Undang 27 tahun 99, ancamannya 12 tahun karena dia melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi yang disebut keamanan negara itu tidak perlu harus berjenggot, leres ya, tidak perlu harus pinter ngaji ya, ora perlu sebutane Gus ya. Semua yang mengancam keselamatan negara, saya tidak perlu bercerita Pancasila itu apa. Terlalu banyak deskripsi Pancasila. Mau pakai Pancasila 1 Juni ada, Pancasila 22 Juni ada, Pancasila 18 Agustus ada. Kalau hukum positif Pancasila itu 18 Agustus, ya. Apa enggak kira-kira kita itu belajar nggih? Aku nyatane enek duta Pancasila itu Saskia Gotik ya ora iso. Ya, bahkan wakil ketua DPRD Gresik ya dari partai apa itu, Petik, Dimpil, Ireng, Pelompong itu rapal di demo rapal Pancasila. Kita closing statement dari saya, Pancasila pertama, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah close, tidak perlu ada Pancasila lagi, tidak perlu diterjemahkan lagi ya. Jadi siapa yang menerjemahkan, siapa yang memotong-motong sila itu menjadi lebih pendek, apalagi menjadikan ketuhanan sejajar dengan kebudayaan, maka bisa diartikan dia melanggar Undang-Undang 2799 pasal 107 dengan ancaman 12 tahun penjara. Rungono ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Keputusan MA ya, keputusan MA tentang pembatalan itu ya, persoalannya kan siapa yang mau melakukan eksekusi. Sebuah putusan pengadilan itu kan harus dieksekusi. Nah, kira-kira kalau yang dieksekusi tidak mau turun bagaimana? Wong nyatane numpak Mercy ke presiden ya enak, orang ketang-ketan bensin kok. Ya, siapa? Ya, jadi secara sederhana saya ingin sampaikan, Mahkamah Agung menyatakan undang-undang yang dipakai untuk menghitung suara kemenangan Jokowi itu tidak sah ya. Nah, saya sudah sampaikan, mungkin teman-teman yang pernah di sekretariat apa itu rumah Juang ya, itu saya pernah menyampaikan pasal 6 ayat 7 itu tidak bisa karena harus menangnya itu lebih dari 50% dan menang di 20 lebih provinsi dan kemenangannya itu harus di atas 20% ya. Itu faktualnya. Nah, pertanyaannya, konstitusi atau hukum itu dieksekusinya juga dengan putusan pengadilan. Kalau saya ditanya tadi bagaimana dengan putusan MA yang mengatakan bahwa peraturan KPU itu salah, maka yang mengeksekusi adalah Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia ini yang bisa mengimpeach presiden, menjatuhkan presiden itu cuma 2. 1 DPR itu mengajukan permohonan, kemudian yang kedua adalah permohonan itu diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya, mungkin tidak DPR ini mengajukan permohonan untuk melakukan impeachment? Tidak mungkin, ya kan? DPR-nya sudah dikuasai oleh
orang-orang seperti itu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Cuman secara moral mungkin ongkosnya lebih murah menurut saya kalau menyatakan mengundurkan diri. Ini cara yang ditempuh oleh Pak Harto ya. Pak Harto tanggal 21 Mei menyatakan mundur sebagai presiden. Itu bagus, tidak memerlukan ongkos yang terlalu mahal. Kalau ini ongkosnya terlalu mahal karena muter-muter kemana-mana. Begitu. Mudah-mudahan bisa memberi Tetapi ada juga jawaban lagi yang memungkinkan selain dua tadi, namanya ekstra parlementer. Apa itu? Bahasanya adalah demonstrasi. Ekstra parlementer. Apa dilarang? Tidak dilarang, nyatanya ada undang-undang penyampaian pendapat di muka umum kok. Ngaten nggih? Kenapa? Ya nanti jangan wawancara dulu, nanti yang lain. Ya, nanti di sesi tanya jawab. Semangat banget kalau ganti presiden. Oke, kader Pak Taufik. Selanjutnya monggo dipun sambung Gus Nur. Materi kita sila ketuhanan yang jadi barang mainan ketika hukum tak bisa ditegakkan. Monggo Gus. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Wa qala aidan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, calon penghuni surga. Jadi intinya kita ini kan kaget ya. Dari dulu kan aman, paling dari dulu ya ributnya ya korupsi kan gitu ya, nggak ada yang lain-lain, aman lah, tentrem, ayem. Nah sekarang ini ujuk-ujuk kaget, tiba-tiba ada hibrida baru namanya Abu Janda, tiba-tiba ada makhluk baru namanya Adi Armando, itu kan tiba-tiba loh kok ono wong anyar, tiba-tiba rezimnya Pak Jokowi, tiba-tiba ada Puan Maharani, macam-macam lah sapi turuti, terus tiba-tiba ustadz karo ustadz tukaran, terus tiba-tiba umat karo umat, ormas sama ormas berantem, terus tiba-tiba ada aku Pancasila, bian-bian raono, nggih, dulu kan nggak ada aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika, kebetulan enten riyen Bu, aman. Ya otomatis wong jenengan orang Indonesia, lahir di Indonesia, ya rasa ngomong aku Pancasila ya Pancasila. Hari-hari dipendem nang Ibu Pertiwi Indonesia kok. Nah tiba-tiba ada orang yang seperti itu. Nah tiba-tiba toleransi diutik-utik, diadu domba lagi, dibentur-benturkan lagi lah sampai turute. Bapak Ibu, dua sunting cerita aja ya, mudah-mudahan bisa padat, bisa singkat. Dalam agama Islam ini golek cerita sing model opo, nggak uswah, cari cermin yang model bagaimana lengkap. Toleransi tingkat dewa ada, apalagi kesabaran tingkat dewa ada. Nggak usah golek rujukan kitab-kitab lain, Islam sudah lengkap. Salah satu contoh ya, jenengan pasti dengar Imam Hasan Al Basri. Nah, nanti biar beliau yang nyetok gitu kan. Kurang bagaimana Imam Hasan Al Basri, tabi'in, seorang tabi'in, bertetangga dengan seorang Nasrani. Ada dua pendapat, katanya jejer sak tembok, ini Imam Hasan Al Basri, ini orang Nasrani, satu tembok gitu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan orang Nasraninya itu di atas karena rumahnya susun, model apartemen gitu. Nah suatu ketika WC-nya, kamar mandinya orang Nasrani bocor, sehingga air kencingnya orang Nasrani itu merembes jatuh ke kamarnya Imam Hasan Al Basri itu. Dan jenengan tahu apa yang dilakukan Imam Hasan Al Basri ini? Ngambil timba,
ditadahi bocore kencingnya orang Nasrani itu, tes, begitu penuh, tengah malam dibuang supaya nggak kelihatan orang, supaya nggak kelihatan orangnya, tengah malam dibuang, begitu terus. Padahal Anda tahu Imam Hasan Al-Basri ini ulama masyhur yang sangat menjaga najis, dan oleh umat Eropa nggak dibakar ya oleh Nasrani itu. Nah, tapi dijaga aibnya sama Imam Hasan Al-Basri, dijaga kehormatan orang Nasrani itu. Begitu Bu, tiap hari bersihkan kencingnya orang Nasrani ini. Monggo sebelum saya lanjut, misalnya jenengan temboknya kemrembesan pipis orang Nasrani piye? Loh, tapi kan orang salah, misalnya kisah ini kita aplikasikan sekali-sekali jadi tabiin sing beneran ya ora apa-apa to ya. Lek cara to ora lulus. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika Hasan Al-Basri sakit. Ini familiar, jenengan semerap cerita ini. Sakit. Terus, nah ini toleransi tercermin dari cerita ini. Orang Nasrani tadi turun jenguk, masuk ke kamarnya, sang imam itu kaget, loh kok sudah ya mungkin lumpuh nggak bisa bangun, masya Allah. Nah, terus orang Nasrani curiga, ono timbo cetok, suara air jatuh itu loh ditoleh, lah iki kok tembus nang jedingku kan. Netes, akhirnya nanya orang Nasrani, Imam, wahai Hasan Al-Basri, iki opo? Alah rapopo banyu embun misalnya. Loh, iki kan teko kamar mandiku iki. Berapa lama engkau melakukan ini? Berapa lama engkau membersihkan air ini? Wes gak popo rasa dimasuk nang hati. Ini diplomasi ning ngono. Akhirnya didesek karo wong Nasrani. Ayo berapa lama? Baru sang imam mengatakan ora suwe mung 20 tahun. Bu, 20 tahun Bu ngopeni pipisnya, najisnya orang Nasrani. Cari toleransi yang seperti ini, berhadapan nilai akhlak seperti ini kalau nggak di Islam. Jadi nggak usah diajari toleransi. Wih, siapa? Kita nggak usah diajari toleransi, gitu loh. Khatam bab toleransi. Subhanallah. Monggo bener-bener disadap dengan alam bawah sadarnya. Dan ini bukan sinetron, ini nyata ada cerita ini. Ya Allah. Maka orang Nasrani tadi kan pakai baju khas Nasrani yang ada ikat pinggangnya, itu langsung dipotong ikat pinggangnya, langsung bersahadat. Ada memang kisah-kisah seperti itu. Non muslim masuk Islam bukan karena didakwai, nggak usah ngomong penceramai, cukup dengan akhlaknya orangnya udah masuk Islam. Ada memang seperti itu. Pun bab pertama nggih, toleransi selesai. Itu baru satu kisah. Cari kisah-kisah yang lain masih banyak. Jadi monggo belajar tasawuf kan, non tasawuf iki. Jadi ono mambu pesing-pesing di sekitar kamarmu, iku resapono. Piye dak? Diresapi, mainkan dimensi marifatmu, rubahlah bau pesing itu menjadi za'faron kan ngono. Kalau ono ya apa carane ngono. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, ini cerita yang kedua, insya Allah nggak sampai 10 menit ini. Ini kejadian, ini bab hukum. Nah tadi itu beliau verbalnya, ini tasawufnya. Terjadi di masa Umar bin Khattab, ketika beliau lagi asik duduk bersama para sahabat. Ustadz musalah diiling ke Ustadz ya, di betul-betul ke Ustadz. Tiba-tiba datang dua orang pemuda sambil nyekel pemuda, jadi bawa tersangka di hadapannya Umar bin Khattab. Dua pemuda itu, wahai Amirul Mukminin, ini aku minta keadilan. Orang ini sudah membunuh bapakku. Silakan kisos. Siapa aku minta keadilan? Dihadapkan tersangkanya di hadapan Umar bin Khattab. Nanti dengar cerita ini. Dengar ya. Terus Umar bin Khattab
nanya sama tersangkanya itu, kasus pembunuhan loh Bu, Bapak, kasus pembunuhan ini. Barakallah, monggo. Kasus pembunuhan ya. Terus Amirul Mukminin Umar bin Khattab, monggo Pak, dari Pak Kapolsek guys, tafadhol. Wes lanjut nggih. Oke. Tekan ngendi mau? Benarkah kamu sudah membunuh bapaknya orang ini? Kan ganteng ditakoni karo Umar bin Khattab. Iya benar wahai Amirul Mukminin, saya orang jauh. Oke, terus ditanya, alasannya apa kok kowe mateni membunuh bapaknya orang ini? Gitu. Terus dijawab sama anak ini, sama orang yang bunuh ini, saya dari jauh, saya musafir, saya datang ke sini untuk urusan muamalah. Nah, karena ontaku ini kecapean, aku ikat di sebuah pohon, terus aku tinggal menyelesaikan muamalah itu di sebuah kampung. Ketika aku balik mau ke ontaku, tiba-tiba ontaku sudah aku lihat dibeleh karo wong. Ontaku disembelih, marah aku, emosi, tak bunuh orang itu. Ini keteranganku wahai Umar bin Khattab. Jadi sekarang silakan, saya salah, kalau memang sama dihukum silakan hukum saya. Tegakkan hukum Allah ini monggo, jare wong sing mateni iku. Saya siap menanggung resikonya. Nah, kata-kata ini, hujahnya orang ini membuat Umar bin Khattab terkesima, terpesona. Diam-diam kagum Umar ini, ya Allah, iki sajane wong soleh iki. Ini orang baik ini, jujur. Nah, terus akhirnya Umar bin Khattab minta kepada dua pemuda yang bapaknya dibunuh tadi itu, wahai anak muda, kamu bisa nggak memaafkan orang ini? Kayaknya orang ini membunuh bapakmu karena hilaf, karena emosi, tapi sejatinya orang ini baik. Kamu mau nggak memaafkan orang ini? Yuk kita damai aja. Ternyata dua pemuda tadi nggak mau. Cari wong kene enak aja, nggak bisa. Harus tegakkan hukum. Nonton. Akhirnya Umar bin Khattab di antara rasa kagumnya nggak berdaya, ya sudah, tegakkan hukum. Akhirnya orang tadi mau dikisos, mau dihukum sama Umar. Nah, sebelum hukum ditegakkan, Umar nanya sama orang itu. Leres, begitu ceritanya ya. Wahai fulan, orang tua yang kamu bunuh ini anaknya nggak bisa memaafkan kamu. Jadi dengan sangat terpaksa kamu harus dikisos, kamu harus dihukum, kamu harus dibunuh. Nah, sebelum hukuman ini aku perlakukan kepadamu, ada permintaan apa? Ada permintaan terakhir apa darimu? Terus pemuda ini menjawab, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kalau engkau tidak keberatan, berilah aku waktu 3 hari saja. Aku masih punya adik yatim piatu, aku masih punya keluarga yatim piatu, aku masih banyak meninggalkan harta. Itu harus aku bagi-bagikan dulu. Selesaikan urusan muamalah aku 3 hari saja. Nanti kalau sudah selesai aku akan balik ke sini menyerahkan diriku. Itu aja permintaanku kalau dikabulkan. Umar belum jawab, anak muda dua tadi udah emosi wis, gambar dewe lah wong Solo. Jangkrik, kaiso. Gitu kan? Terus akhirnya Umar bin Khattab begini, sebenarnya bisa aku kabulkan permintaanmu, Mulyo. Selesaikan 3 hari urusanmu itu, tapi harus ada penjamin. Di sini kamu punya keluarga enggak? Punya alibi enggak? Ternyata tersangkanya enggak punya kerabat di situ. Nah, saudaraku, akhirnya ketika detik-detik mau diputuskan bahwa ya sudah kalau gitu kamu dihukum karena kamu nggak ada yang jamin di sini. Gitu ya Ustaz. Begitu detik-detik terakhir mau diputuskan hukuman itu, tiba-tiba berdiri satu orang. Saya Umar bin Khattab, saya akan menjamin dia. Biarkan dia pulang menyelesaikan urusannya, saya jaminannya. Dan Anda tahu siapa orang yang ngacung itu? Salman Al Farisi, asetnya orang Islam.
sahabat terdekatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi ini kalau tidak salah yang memberikan ide brilian perang Khandaq itu ya, yang gali parit itu. Umar bin Khattab begitu noleh kelihatan Salman yang ngacung, gak terima. Man, longgo. Ngawur ya kon. Lek jare wong kene yo. Ini urusan bukan main-main. Duduk, gak usah. Kamu lo gak kenal ini. Ngono jare Umar. Kalau orang Solo bahasanya keladuk wani kurang dugo. Apa itu? Nah, itu bahasanya. Ya itu belum diteliti itu kok langsung menjaminkan diri. Oh, ngono. Terus Salman bilang gini, wahai Umar, saya kenal pemuda ini belum 5 menit. 5 menit yang lalu saya kenal pemuda ini. Tapi dari pancaran matanya, dari tutur katanya, aku percaya pemuda ini. Sebagaimana engkau insya Allah dalam hatimu juga mempercayai pemuda ini. Akhirnya nggak berdaya. Terus orang tua yang dibunuh tadi, anaknya tadi ya sudah. Intinya tersangkanya dilepas. Gitu intinya Pak. Ini bicara hukum. Kita sudah punya panutan ya. Oke. Saya potong ceritanya, tibalah hari eksekusi itu. 3 hari kemudian tiba hari persekusi. Semuanya ngumpul di lapangan, lengkap dengan algujunya itu, alat pancungnya lengkap semua. Dan Bapak Ibu ternyata molor nggih, gak datang nggih ternyata nggih. Sudah telat 1 jam, telat 2 jam, telat 3 jam, gak datang. Semua gelisah. Tapi Salman Al-Farisi tenang. Umar saya gak tenang. Waduh, mati Salman Ren. Dia gak main-main, Mbak. Seandainya gak datang beneran ya dipenggal Salman. Aset. Dulu seperti itu hukum, Mbak. Akhirnya ya sudah, nggak usah terlalu dramatisir ya. Pokoknya intinya Salman Al-Farisi akhirnya ya sudah, tak matahari mau tenggelam ya sudah. Ayo kita mulai eksekusinya, nggak usah lama-lama. Salman Al-Farisi maju ke apa itu tempat pamancungan itu. Dia udah posisi di pancung ini. Nah tiba-tiba kelihatan dari jauh itu orang luar jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Terus ada satu orang teriak, itu orangnya datang. Oh, semua orang noleh ke sana dilihat, jatuh bangun, jatuh bangun. Ini orang itu sudah, wah, dah karu-karuan. Kurang berapa menit mati itu Salman itu. Mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, demi kehormatan orang lain. Jadi sedekah itu nggak harus uang, kehormatan boleh sekali-sekali, harga diri boleh, perasaan boleh, apapun boleh ya, insya Allah. Wes, akhirnya dekat ambruk anak tadi itu, ambruk di situ di sebelahnya Salman itu, kakinya berdarah semua. Maafkan aku dengan suara yang begitu. Maafkan aku, sepuroni aku. Aku telat bukan sengaja. Memang urusanku nggak bisa selesai cepat. Aku pacu ontaku sampai jatuh mati ontaku, saking nggak kuat. Jadi aku lari ke sini. Jadi kakinya hancur. Silakan, hukum aku sekarang. Begitu saudaraku. Oh, akhirnya suasana menjadi haru. Dari tegang menjadi haru. Kayak drama Korea gitulah. Nuangis kabeh wong sakmono iku. Wah, nuangis, Bu. Ya. Oke. Endingnya akhirnya begini akhirnya. Ya sudah, intinya anak muda tadi nggak jadi dihukum. Ya. Tapi kejadiannya seperti ini. Umar bin Khattab kemudian nanya sama Salman Al-Farisi, wahai Salman, aku mau tanya ya, kon kok iso duwe keyakinan bahwa anak ini akan kembali itu bagaimana? Nah, perhatikan, ini yang harus kita bawa pulang, hujah ini. Salman menjawab, wahai Amirul Mukminin, kalau sampai aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk orang ini, aku khawatir, catat, aku khawatir nanti akan ada sejarah di dalam kalangan umat Islam bahwa sudah tidak ada orang yang saling tolong-menolong, meringankan beban saudaranya. Itu hujahnya. Opo man Salman, kon kok wani mempertaruhkan nyawamu untuk orang yang baru kamu kenal? Maka jawabannya, aku takut
nanti peradaban Islam nanti akan ada cerita bahwa tidak ada rasa percaya dan apa istilahnya meringankan beban saudaranya. Itu jawabanku, dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah kan. Jadi ayo mau ngomong apa, toleransi. Islam gudangnya udah gak usah diajari lagi toleransi, beres selesai hatam bab itu. Terus kemudian Umar bin Khattab nanya kepada tersangka, wahai pemuda, lah apa kon balik iku? Kenapa kamu balik? Kamu kan gak usah kembali kan, gak apa-apa, selamat kamu. Biarkan Salman Al-Farisi yang menebus dosamu. Apa katanya tersangkanya? Wahai Amirul Mukminin, kalau aku tidak kembali, aku khawatir nanti ya akan ada sejarah ya bahwa di dalam umat Islam itu ada pengkhianat, ada orang yang tidak satria, pengecut. Aku takut seperti itu, makanya aku datang. Jadi nggak ada orang Islam pengecut itu. Ada sejarahnya maksudnya, ngono lho nggih. Faham nggih? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nek nggak paham berarti salah sampean dhewe Nokia 3310 ya. Oke. Wis, terus saiki sing terakhir. Terus yang terakhir, waktu haru biru kabeh padha nangis, tiba-tiba orang dua yang bapaknya dibunuh tadi juga memaafkan. Ya sudah Amirul Mukminin, kalau gitu aku tak maafkan aja lah. Kita bebaskan aja orang ini walaupun dia sudah membunuh bapakku. Dijawab sama Umar, alasannya apa? Aku takut nanti akan ada sejarah di dalam kalangan umat Islam tidak ada orang yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Merinding aku rek. Nggih. Komplit itu. Ada tiga pesan yang dalam di situ. Takut tidak ada orang yang bisa yang toleransi terhadap saudaranya. Ya walaupun baru dikenal. Takut apalagi? Takut ada yang dianggap pengkhianat, tidak menepati janji. Dia dan takut dianggap bahwa di dalam umat Islam tidak ada istilah saling memaafkan. Jadi ayo saudaraku di ngaji segoro yang keempat ini, pulang dari sini, ayo maafkan semua kesalahan siapapun ya. Tingkatkan toleransimu. Tadi yang pertama tadi, walaupun orang Nasrani kencing dan baunya mengganggu hidungmu, ya secara estetika kalau mampu maafkan dululah ya. Dan kalau nggak mampu memaafkan karena ada Pak Kapolsek, nah, serahkan dulu kan ngono ya. Wis ngono ya saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali dari pemaparan dari Gus Nur di pinjam. Masya Allah. Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, kita diajari juga tentang hukum, bagaimana tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah, walaupun sahabat pada jabatannya tetap dieksekusi. Jadi Masya Allah, pemaparan pada dari Gus Nur luar biasa, sangat bisa diterima nih. Nah, ini dari sisi pun di sekolah Gus dari Ustadz Wahyu, dari sisi sosial dan hukum Islam dan peradaban Islam lah di Rodo semangat gitu. Sedinokas perang borai. Oke Ustadz, itulah kita penjelasan Ustadz Wahyu PDM Muhammadiyah Karanganyar. Terima kasih Cak Roto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja Bapak Ibu, dari beberapa pembicaraan, mungkin ini saya yang sesi yang kedua ya, sesi keempat ini kan. Saya kedua kali pinanggih panjenengan, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian begini Bapak Ibu, ini rotok mantap nih ini. Suara saya hampir habis. Bapak Ibu, sebetulnya Islam itu adalah agama yang paling mudah. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadu.
bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal ketika di bulan Ramadan dia berkumpul dengan istrinya di siang hari. Maka Rasulullah memberitahu cara-cara bagaimana menjadi kafaroh, menjadi apa namanya, ya kafaroh penghapus kesalahan dia. Rasulullah menyampaikan kalau kamu ingin diampuni, maka puasalah kali kamu itu selama 2 bulan. Maka laki-laki ini menjawab, kok 2 bulan? Sehari saja saya sudah tidak kuat. Nah, kalau kamu nggak kuat, itu ada sitina miskina, 60 orang yatim, anak yatim, orang miskin. Kamu kasih. Wah, saya tidak kuat. Saya termasuk orang yang tidak mampu juga. Saya termasuk orang miskin juga. Ya nek wis ora iso, wis piye meneh? Sedekah. Sedekah udah ndak bisa lagi. Akhirnya Rasulullah memanggil para sahabat, kemudian disampaikan, ngumpul-ngumpul nek kene ngewangi wong iki. Dikumpulkan kemudian diberikan. Udah ini ada sedekah dari para sahabat untuk kamu, untuk diberikan kepada orang miskin. Dia bilangnya, di antara orang miskin di sekitar saya yang paling miskin. Akhirnya apa? Akhirnya yo wis go kowe bae. Ini Islam. Ini Islam. Artinya apa? Kita mendapati mengelola sesuatu itu tidak harus dengan sesuatu yang kaku. Mengelola negara ini juga tidak seperti mengelola RT. Semakin tinggi jabatannya pasti semakin banyak masalahnya. Kalau di RT saja niku nek rapat RT ramene ora karuan apa meneh tingkatnya pemerintah pusat. Memang banyak kepentingan, memang banyak sekali keinginan, baik itu untuk individu-individu maupun untuk masyarakat, walaupun yang keluar dari lisan mereka, yang keluar dari mulut mereka itu mesti kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Ini ora kebagian ya. Gitu, itu wajar. Jadi kita menyikapinya sebagai seorang muslim itu penak gitu loh. Ada lagi Pak, saya menemukan kemarin saya cerita sama Cak Roto, aku berjumatan itu ditanya. Ada hadis ketika khotib itu sedang khutbah, kemudian jamaahnya ada yang ngomong, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya itu tidak dihitung, ya kan? Dia itu ngomongnya begini, lah nek kenal pot teko bianget ngeluwi sing ngomong. Coba dengan kali. Jadi ada orang datang jumatan pakai sepeda motor kenal pote, buar banter, itu melebihi wong ngomong neng jero masjid. Itu bagaimana hukumnya? Lha kebangetan to sing takon gasin. Ya jawabe gampang, nek kenal pot ku mbok anggap lambe ya padha iku ya. Jadi orang itu harus berpikir logis. Jadi umat Islam itu umat yang dia itu wasaton. Dia itu umat yang tengah-tengah bisa melihat situasi dan kondisi. Dia tidak mudah terprovokasi. Dia itu sangat mudah untuk memberikan maaf. Dia itu sangat mudah untuk melapangkan hati. Bayangkan dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Gus Nur tadi, luar biasa. Itu jangankan kok tetangga Nasrani, Gus. Enggak Nasrani saja mungkin kita enggak kuat itu. Sama Muslimnya saja kita enggak kuat, apalagi dengan tangga yang beda. Lah ini yang hilang dari apa namanya kumpulan-kumpulan kita. Perlu kami sampaikan, negeri ini mau tidak mau itu historinya panjang, sejarahnya itu panjang. Islam datang ke tempat kita itu bukan dengan pedang. Islam datang ke tempat kita itu dengan budaya, dengan perdagangan, dan akhirnya mengambil politik. Dan itu harus kita yakini. Namun perang-perang gue amarga dijak, wae nek ra dijak jane ya ora perang. Sultan Agung itu kalau ora diperangi ya ora perang. Pangeran Diponegoro itu kalau nggak diperangi juga ndak perang. Itu sudah menjadi tradisi kita, ciri khas kita. Berarti apa, umat ini umat yang enak. Ini saya masuk ke temanya ini. Pancasila itu memang sila ketuhanan, ini sila yang paling punya histori yang paling panjang. Betul-betul paling panjang. Di 1 Juninya terjadi pemaparan dari ahlinya. 22 Juninya ada pengerucutannya, 18 Agustusnya ada penetapannya. Dan itu butuh waktu yang lama, Bapak.
Jadi kita ini sebagai warga negara ya juga harus melihat itu. Lawung ini ya, ini kalau saya sampaikan kejujuran dari pendapat pribadi kami. Umpama Pancasila kene sing wani ganti, sing wani mati ku akeh. Betul enggak? Betul enggak? Kalau mereka mau macam-macam, dulu itu yang memerdekakan kita itu bukan tentara saja. Bahkan orang sekutu itu sampai bilang nek keluar perang karo Indonesia ki sing maju ora tentarane tok. Sing maju ora polisine tok. Sak pitik-pitike wong iki maju. Piye coba? Betul itu. Sampai kita ini melihat bahwa negeri ini betul-betul warisan dari nenek moyang kita jaga kebersamaannya, kita jaga kerukunannya. Karena apa? Filosofinya yang bisa menyatukan itu ya kesepakatan yang namanya Pancasila. Kalau ada orang yang mau merubah itu, coba saja. Coba saja. Kalau berani menetapkan, coba saja. Kenapa? Umat Islam itu umat yang mereka itu betul-betul ridho dengan kebersamaan, ridho dengan perbedaan, ridho dengan keanekaragaman, ridho dengan kebinekaan. Sampai-sampai kena uyuh we ora nesu. Bayangkan coba. Sampai-sampai bagaimana mereka bertasamuh. Kenapa? Karena umat Islam itu punya dasar-dasar yang kuat, Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan itu kita melihat sesuatu itu jangan pakai nalar-nalar pribadi, tetapi pakai Quran dan Sunnah. Itu penting. Kita melihat kebersamaan kita ini bukan karena kebersamaan kita punya pemikiran yang sama, tidak. Tetapi kita punya apa? Landasan yang sama. Yang hadir semuanya ini saya yakin Islam. Kenapa? Karena kita tidak ridho kebersamaan, kebinekaan yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. Kita tetapkan ini akan terganggu. Oleh karena itu apa Bapak Ibu, saya matur sama panjenengan, historisnya sila ketuhanan yang Maha Esa itu paling panjang. Bagaimana 22 Juni 12 kata itu dihapus dengan keridoan ulama-ulama kita. Yang terakhir itu Ki Bagus Hadikusumo, orang yang paling tegas menolak. Yang bisa merayu itu cuma Mr. Kasman, Singo di Mejo, Lion on the Table. Sampai akhirnya itu beliau mengiyakan. Dari tahun 1950 ketika Konstituante dibubarkan kembali ke 45, Mr. Kasman itu nangis. Nangisnya bagaimana? Kenapa 12 kata ini tidak dikembalikan? Padahal dia telah berjanji kepada Ki Bagus Hadikusumo. Nangis Pak. Dan ini kita lanjutkan perjuangan ini tetapi dengan cara-cara yang konstitusional. Karena yakinlah di pihak sana itu juga ada yang pengen menggerus Pancasila dengan konstitusional juga. Yang kedua, jadi umpama ya jalan wae. Nek hukuman urusan hukum ya cukup ke atas dan Pak Topik CS kan sudah. Kan gitu. Jadi kita jangan sampai di horizontal ini malah karo sing beda ruwet. Sok podo Islame ruwet gitu. Kadang kan juga saya melihat itu dongo apa terjadi. Yang diributkan itu apa? Wong itu nanti kalau mereka itu berani betul mengganti Pancasila, sing nesu kabeh. Tidak hanya wong Islam toh, semua agama di Indonesia pasti akan bereaksi. Kemarin di PP Muhammadiyah itu sudah berkumpul baik dari PGI, dari Hindu, dari Buddha, dari NU, dari Muhammadiyah. Mereka berkumpul sepakat apa? Pancasila yang diakui adalah yang telah ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Titik. Loh, kalau nanti itu dudek-udek, ada ulama yang memfatwakan kita serahkan kepada umat, bar mereka yang nitik itu. Selesai mereka. Oke, gitu dulu, nanti enggak kelamaan. Terima kasih. Bapak Cak.